Jangan spoiler gue ya, gue gak suka kalau gue nonton film terus gue di spoiler, gue gak mau tahu. Pokoknya gue pengen nonton dulu baru gue tahu lah. Gue gak suka di spoiler, oke? Jangan, awas kita gak temenan lagi nih kalau lu spoiler gue. Kasih tau gue dong siapa yang mati nih Endgame. Gue males tahu kalau gue nonton terus gue gak tahu siapa yang hidup, siapa yang mati. Gue sepanjang film deg-degan mulu. Kasih tau gue dong siapa sih? Lu udah nonton kan? Udah gak apa-apa, gue gak peduli kok sama spoiler. Kasih tau gue dong please. Oh hi, welcome di podcast Popo on the Radio of the Record. I'm your host Popo Kusen. Dan sebelum hari ini kita mulai nih ya podcastnya, gue mau cerita dikit tentang dua orang temen gue. Namanya sebut saja Ken sama Ryu ya. Dua orang ini hobinya sama, suka karate, suka film yang sama, suka baju yang sama, and hobinya juga sama kan. And seleranya pokoknya sama lah. Tapi ada satu hal yang mendasar yang beda banget tuh mereka. Pertama si Ken ini, dia anti banget spoiler. Gue kalau cerita sama dia soal mau ngomongin sama dia tentang Game of Thrones misalnya. Atau tentang film-film yang udah gue nonton. Tapi dia belum nonton, gue gak bisa. Gue gak bisa spoiler sama dia. Dia sangat anti spoiler. Nah satu lagi Ryu. Ryu ini kebalikannya men. Dia malah nanya ke gue kalau gue ada nonton sebuah film dan dia minta di spoiler. Dia cenderung mencari spoiler. Nah kenapa bisa kayak gitu sih? Sebenarnya yang mana yang benar? Yang mana yang normal? Yang normal itu mana sih? Yang anti spoiler atau yang suka spoiler? Yang benar yang mana sih? Yang spoiler itu sebenarnya baik atau buruk sih? Nah ini yang akan kita bahas hari ini di Off the Record Popo on the Radio bareng sama saya Popo Kusen. Spoiler. Sebenarnya ya yang disebut dengan spoiler itu apa sih? Spoiler itu adalah semacam bocoran ya. Kalau kita melihat dari namanya, spoiler itu kan kayak perusak. Jadi konotasinya spoiler itu emang negatif. Ketika kita merusak experience orang ketika nonton dengan memberitahu apa yang seharusnya itu biar tetap surprise. Contoh-contoh spoiler nih. Tentu aja spoiler warning ya. Kalau lo gak pengen kena spoil, langsung fast forward aja. 2 menit, 3 menit lah. Contoh spoiler. Avengers Endgame, si Tony Stark mati. Avengers Infinity War tuh siapa aja yang mati waktu di snap sama Thanos itu juga termasuk spoiler. Star Wars Darth Vader itu ternyata bokapnya Luke Skywalker, itu spoiler. Game of Thrones si Jon Snow akhirnya membunuh Daenerys, itu juga spoiler. Yaitu intinya spoiler kayak gitulah. Nah thankfully di zaman sekarang ini banyak ya orang-orang pinter, orang-orang berpendidikan maupun enggak, walaupun sebagian besar orang-orang berpendidikan itu apa aja diteliti men. Mereka meriset sesuatu, mereka mensurvei sesuatu. Pokoknya dibikin sebagai bahan studi. Mereka ada yang meriset cara David Beckham nendang free kick. Ada yang meneliti cara makan bubur yang benar itu gimana, diaduk apa enggak. Ada yang meneliti apakah kalau sapi itu kentut, itu mengakibatkan global warming. Pokoknya banyak lah. Pokoknya semua itu diteliti. Tapi itu bagus, karena jadi sekarang gue jadi ada bahan podcast kan. Kita akan mulai penelitian soal spoiler ini di tahun 2011. Ketika ada 2 orang dari University of California, San Diego yang meneliti soal spoiler. 2 orang ini namanya Jonathan Leavitt dan Nicholas Christenfeld. Dia Departemen Psikologi di University of California, San Diego. Kita panggil mereka John sama Nick aja ya biar cepet ya. Nah John sama Nick ini meneliti dengan cara mencari 800 orang sukarelawan untuk ngelakuin penelitian ini. Dan dari 800 orang ini mereka menspoiler film-film, kemudian mereka disuruh nonton film-filmnya itu. Dan habis itu mereka dicatat nih, ditanyain nih, lo habis nonton spoiler efeknya gimana terhadap nonton film ini. Dan ternyata hasilnya sebagian besar itu mereka lebih enjoy loh ketika mereka nonton film tapi dikasih spoiler dulu. Sebagian besar lebih enjoy man. Nah si John sama Nick ini kaget dong dan mereka kayak setengah nggak percaya gitu. Mungkin teman mereka banyak yang kayak Ken ya. Tadi Ken kan yang suka protes. Iya sih banyak kayak Ken yang protes kalau dikasih spoiler. Nah, jadinya mereka mengulang penelitiannya ini, 800 orang lagi dicari
di spoiler lagi dan mereka pisah-pisahin nih, mereka beda-bedain genre filmnya. Ada genre film detektif kayak Knives Out gitu, jadi sepanjang film kita menduga-duga siapa sebenarnya pembunuhnya. And then ada genre yang twist ending kayak filmnya Sixth Sense Bruce Willis. Oh iya, gue mau ngasih tahu kalau ini sepanjang ini akan ada full spoiler sih actually. Jadi filmnya Sixth Sense Bruce Willis itu kan dia ada twist ending tuh di situ. Kayaknya sayang kalau gue kasih tahu twist endingnya di situ ya. Lu kalau belum nonton, lu nonton deh. Tapi kalau lu nonton, lu pasti tahu maksud gue yang apa. And then ada juga film-film kayak Fight Club kan, yang juga twist ending juga. Kalau sebenarnya si Tyler Durden itu tuh orang yang sama gitu. Mereka ada multiple personality. Dan hasilnya, di hasil studi yang diulang ini, ternyata sama men. Bahkan semua hasilnya sama di semua genre film yang mereka spoiler ini. Mereka bilang kalau spoiler itu justru meningkatkan level enjoyment-nya mereka terhadap film-film tersebut. So, si John sama Nick ini bilang kalau spoiler ini namanya salah. Harusnya namanya bukan spoiler. Karena spoiler kan, again, konotasi negatif ya. Sesuatu yang merusak. Padahal kan enggak. Ini kan meningkatkan level of enjoyment. Tapi, kalau spoiler ternyata bagus, apa dong penjelasan di balik orang yang marah-marah, orang-orang seperti Ken tadi yang kalau mereka dikasih tahu spoiler sesuatu, mereka jadi bete. Bahkan ada kan dulu kasus waktu di filmnya Endgame itu, ada orang yang mukulin orang nih di depan bioskop di Hong Kong kalau gue nggak salah, negaranya mungkin gue salah. Tapi dia dibukulin karena waktu dia selesai nonton film, ada orang yang masih pada antri, dia kasih tahu nih kalau Tony Stark mati, Tony Stark mati. Terus dia digebukin di depan bioskop. Nah, dan ada juga banyak video-video di YouTube yang ngasih spoiler warning kan. Bahkan kalau lu baca artikel-artikel juga banyak. Yang sebelum membahas review sebuah film, mereka bilang dulu kalau ini bakal ada spoiler loh. Bakal ada spoiler loh. Spoiler di filmnya ini, di reviewnya ini. Nah, jadi sebenarnya gimana po? Berarti kalau spoiler itu meningkatkan level, berarti spoiler itu baik. Maka orang-orang yang seperti itu berarti nggak normal dong. Berarti orang-orang yang anti spoiler itu mereka yang salah dong. Harusnya mereka menerima aja kalau dikasih spoiler. Nah, jawaban dari pertanyaan ini dijawab lagi, di hasil studi lagi oleh orang yang beda dari John sama Nick, yaitu Benjamin Johnson. Kita panggil Ben biar cepet. Dia itu asisten profesor di University of Florida yang selama bertahun-tahun, dari tahun 2015 sampai 2018 itu dia mempelajari gimana sih sebenarnya efek dari spoiler dan gimana sebenarnya orang-orang itu mempersepsikan dan menerima kalau mereka dikasih spoiler. Dan gak cuma meneliti aja, mereka juga publish paper, man. Gila kan, dunia ini lu kalau mau tuh ada aja pasti kerjaan buat lu, man. Dan ternyata jawaban dari Ben ini adalah tergantung. Gue sebenarnya paling males ya kalau jawabannya itu tergantung. Tapi ya gimana? Memang hampir semua hal di dunia ini juga tergantung kan. Kayak, kalau gue nembak cewek nih, terus dia bilang enggak, itu artinya dia beneran gak mau sama gue apa enggak? Nah itu jawabannya juga tergantung kan. Kalau gue pacaran cuma setengah tahun terus gue nikah, itu sebenarnya bener apa enggak? Jawabannya juga tergantung kan. Banyak di dunia ini yang jawabannya memang tergantung. Nah itu juga yang terjadi sama spoiler. Jadi menurut Ben, ada banyak banget hal yang bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap spoiler. Pertama adalah genre filmnya. Dalam film komedi, sebagian besar spoiler itu ya memang spoiler, merusak. Karena kan bagian-bagian yang lucu-lucunya itu kalau lu udah dikasih tahu lebih dulu, ya waktu lu lihat lagi jadi nggak seberapa lucu kan dibandingkan kalau lu nonton pertama kali. Make sense. Tapi kalau genre film fantasi kayak Game of Thrones atau Star Wars, ternyata spoiler itu nggak terlalu ngefek. Nah terus si Ben ini juga membedahnya dari sisi psikologi. Jadi dari sisi psikologis dia bilang kalau tergantung orangnya juga. Orang-orang yang gak suka di spoiler itu menurut si Ben ini ada kemungkinan kalau secara psikologisnya dia itu memang senang in control ya. Atau mengendalikan segala sesuatu. Jadi dia gak suka kalau dia gak bisa mengendalikan sesuatu. Misalnya kalau dia nyetir motor atau nyetir mobil gitu, dia pengennya dia yang nyetir. Dia gak suka kalau yang nyetir orang lain. Karena dia gak ngerasa in control gitu. Dan kalau kita ngasih spoiler ke mereka, maka ini seolah-olah membuat mereka merasa kalau kita jadi gak punya kontrol nih terhadap proses kita membaca atau menonton
sebuah cerita itu jalannya kayak gimana. Kita kehilangan kontrol soal itu gara-gara kita udah di spoiler lebih dahulu. Nah tapi hal yang sama, keinginan kita untuk in control of something itu juga membuat kita jadi pengen mencari tahu spoiler. Jadi orang-orang yang suka mencari spoiler ini itu secara bawah sadarnya mungkin itu melakukan hal itu. Seolah-olah mereka itu bisa mengendalikan atau in control, punya kuasa atas experience mereka menonton film itu. Jadi kayak misalnya nonton film detektif nih. Nah ketika mereka udah tahu nih siapa pembunuhnya, nah waktu mereka nonton itu mereka jadi seolah-olah ngerasa mereka in control. Kita kan udah tahu nih pembunuhnya ini, jadi mereka cuma menikmati jalannya sampai ke situ aja gimana. Dia bilang gini, orang yang nggak mau memecahkan misteri atau puzzle dari sebuah cerita, tetapi cuma pengen tahu hasilnya gimana, itu kemungkinan besar mereka lebih milih dikasih spoiler untuk meningkatkan enjoyment-nya mereka. Hasil penemuan Ben Johnson ini juga, dia menemukan kalau orang-orang yang nggak suka big emotional experience atau experience emosional yang besar, itu juga lebih cenderung positif ya untuk menerima spoiler daripada mereka yang suka a big emotional experience. Kayak gue ambil contoh nih, ada temen gue yang sebelum nonton film Harry Potter yang terakhir, dia itu tanya sama gue, Po, si Harry Potter, Hermione sama si Ron itu hidup semua nggak? Ada yang mati apa nggak? Nah terus gue bilang dong, hidup semua. Nah terus mereka nonton tuh dengan tenang. Tapi ternyata ketika mereka lihat ada satu karakter yang mati tiba-tiba di film itu, si Fred Weasley kalau nggak salah, yang dua kembar kakaknya Ron itu mati, dia shock banget man, dan dia sampai stres. Sampai dia kayak abis itu dia nggak enjoy filmnya lagi selama beberapa menit gara-gara saking stresnya karena ngelihat si Fred ini mati. Nah jadi di kasus ini ketidaktahuan seseorang tentang apa yang akan terjadi di cerita itu juga malah membuat dia jadi stres. So di orang tersebut, teman gua ini, mereka lebih nggak stres kalau mereka udah di spoiler, kalau mereka tahu ceritanya ini akan mengarah kemana. Nah si Ben Johnson ini kemudian melanjutkan studinya John sama Nick ini, ditambahin lagi, bahkan dia mempublish sampai 3 paper apa ya untuk untuk menjelaskan penemuannya tentang spoiler ini. Dan dia bilang kalau ternyata spoiler itu kadang-kadang juga mampu meningkatkan processing fluency-nya kita. Processing fluency itu berarti kayak ya istilahnya kemampuan otak kita memproses apa yang sedang terjadi. Jadi menurut si Ben Johnson ini, ketika kita menonton sebuah film dan kita udah tahu apa yang akan terjadi akhirnya kayak apa, maka ini membuat kita jadi lebih gampang untuk paham sama apa yang sedang terjadi di ceritanya ini. Karena kan memang kadang ada ya film yang sangat ngebingungin gitu kalau kita nonton. Kita nontonnya mesti mikir. Nah kalau spoiler ini bisa meningkatkan orang-orang yang kalau nonton film-film mikir gitu kurang bisa enjoy. Nah dikasih spoilernya, terus mereka juga bisa jadi lebih enjoy. Misal nih ada adegan penting yang menunjukkan kalau pembunuhnya ini. Nah ketika lo udah tahu hasil akhirnya pembunuhnya siapa, maka pada saat adegan itu berlangsung di film, maka lo secara insting lo akan lebih merhatiin kan, oh si karakternya pakai baju ini, oh dia waktu itu lagi di sini, jadi ini, oh pantesan dia ngelakuin ini. Nah itu bisa meningkatkan enjoymentnya mereka. Walaupun kalau gue biasanya kalau nonton film-film yang kayak gini gue nonton 2 kali sih. Jadi gue nonton film yang pertama tanpa spoiler, terus gue nonton sekali lagi dengan pengetahuan yang gue udah tahu, terus gue mencoba untuk menotis nih hal-hal kecil-kecil, petunjuk-petunjuk yang diletakkan di awal-awal film. Ya tapi ya itu tadi, semua orang beda-beda ya. Kemudian yang terakhir dari hasil studinya si Ben Johnson ini, mereka bilang kalau di film itu atau di series serialnya itu ada satu karakter yang dia benar-benar suka banget sama karakternya ini, sayang lah sama karakternya ini, maka dia kemungkinan untuk mencari spoilernya akan lebih tinggi karena dia ingin mencari tahu si karakter gue ini aman apa enggak nih sampai selesai filmnya nih, dia aman apa enggak, dia bakal mati apa enggak, untuk membuat mereka lega kalau mereka enggak mati, dan untuk membuat mereka mempersiapkan mental nih kalau ternyata si karakternya itu mati. Jadi kayak kalau lu nonton Endgame dan lu tahu si Tony Stark bakal mati kan, lu bakal lebih prepare nih, wah si Tony bakal mati nih, jadi lu gak terlalu sedih-sedih banget kan. Kayak ada orang yang nangis kan kalau nonton film karakter utamanya atau karakter favoritnya dia mati gitu sih. Dan yang terakhir, data terakhir nih gue tambahin aja, mereka yang suka film-film fiksi itu lebih memilih untuk nggak di spoiler,
Tapi mereka yang suka film-film based on true story, itu mereka lebih suka kalau mereka tahu hasilnya, kalau mereka tahu endingnya dari filmnya itu. So itu dia sih soal spoiler. Jadi sebenarnya yang bener yang mana? Ya jawabannya itu tadi men. Tergantung. Tapi at least I hope semoga dengan tadi gue share-share gini, jadi ada penjelasannya ya. Kenapa kok gue suka spoiler, kenapa kok gue nggak suka spoiler. Kalau gue sih pribadi tergantung filmnya sih. Kalau satu film yang gue emang ngikutin banget, gue demen banget, ya gue nggak pengen di spoiler. Tapi kalau ada film yang gue kayak biasa aja, gue kena spoiler juga nggak apa-apa, ya gue juga nggak apa-apa sih, biasa aja kalau di spoiler. Jadi tergantung filmnya. Maybe dari 10 film yang gue tonton, ya 2 atau 3 gue nggak pengen di spoiler lah. Yang 7 di spoiler juga nggak apa-apa. So that's it from me, Popo Kusen di Off The Record kali ini. Kalau lo belum subscribe di kanan bawah itu, biar nggak ketinggalan kalau ada episode baru. Tiap minggu ada 2 episode baru. Hopefully you have a great weekend, long weekend kan ini. Oh iya, selamat tahun baru Imlek juga. Semoga yang masih dapat angpau, lu dapat angpau yang banyak. Yang harus sudah mulai ngasih angpau, semoga lu dibalas rezekinya. Okay? That's it. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.